Tapi kalau dari Prof KB ngelihat juga nih, trio mid MDL-nya. Ya untungnya kalau ngomongin soal sepaket ya fine lah. Itu kan jadi kayak sebuah poin plus ya. Jadi mereka emang udah gerakin gamenya aja. Dan sisanya ya tinggal dieksekusi aja karena ada yang menarik dari point of view yang baru kita. Itu adalah Res. RRQ New EXP Laner. Oke. Karena yang biasanya kita mungkin sering soroti yaitu adalah bagaimana Diren yang menjadi EXP Laner dari RRQ. Tapi kalau ngomongin trio mid yang tadi, pertanyaanku juga apakah akan ada pergantian trio mid juga dari RRQ? Trio mid berarti ya mungkin kalau dari RRQ ngeganti di jungle ya. Di Zunesh. Iya di Zunesh mungkin. Zunesh. Tapi kalau ngeliat pink testnya tadi ada Res juga bisa ngeganti. Tapi ya Yasuke. Aku nonton langsung waktu itu playoff grand final ya MDL Indonesia Aku nonton season restream. lalu. Yap. Dan aku ngeliat Yasuke ini full Benar. support bersama dengan kedua orang tuanya. Dan dia performance-nya lepas banget sih. Iya. Assassin power-nya luar Iya. biasa. Emang nggak bisa dibohongin kalau support orang tua itu yang Iya. membuat kita sampai ada di posisi ini siapapun Benar. kalian. Setuju. Memang sangat penting sekali. Tapi kenal Alek gak? Kan Alek. Nah ini Alek. Alek yang dari tadi itu selalu dikumandangkan nih oleh Iya, Alek. dia Alek. Si dia Alex. Si dia Alek. Dia Alek. Mungkin dulunya bukan Alek kali Ul, mungkin ada beberapa yang tahu juga Ul, boleh dikasih tahu. Benar, Owen. Dulu di Onyx Prodigy. Dia ini menjadi player favoritnya waktu Bang Kumis jadi Alter Champs. Iya. Owen. Iya, Owen. karena sering dimention kan berarti pemain favorit dong. Iya, apalagi kayak Bang Iya. Kumis suka banget chipnya kan. Iya, Nah, gitu. Nyapunya gimana ya? Jadi buat kalian semua bisa langsung aja ditonton konten-konten Bang Kumis. Benar, dan Bang juga Kumis. Bang Kumis lagi di stream biasanya. Bang Kumis, halo. Halo. Luar biasa ya. Bang Kumis kan memang Alter Champs juga. Ya. Sekarang Abis jadi pindah Evo's lagi, Fans. Evo's Fans lagi. Ya, Oke, tapi ya berarti dua tim ini masuk lagi di season 16 dengan line up yang mungkin bisa diganti-ganti karena kita akan langsung lihat. Gue penasaran sih Ul, sejujurnya. Yes. Turun gak sih? Ini dia untuk Alter Ego Esports bersama dengan Nino, Yasuke, Hijume, Alek, dan juga Arvi. Pelajaran yang bahkan kali ini kita lihat nama-nama baru yang mereka bawa. Semoga kita tidak mendengar lagi adanya permintaan maaf karena telah membuat kecewa. Season ini bisa menjadi kesempatan apakah nantinya Alter Ego menjadi satu nama yang bisa tersebut kembali lagi di panggung dunia. Mari kita sambut kekuatan keluarga terbaru. Please welcome Alter Ego. Mengawali musim dengan pemain berdarah muda, Alter Ego. Kali ini akan menunjukkan bahwa mereka akan memiliki gameplay yang berbeda dibandingkan dengan musim lalu. Di mana digadang-gadang mereka tidak memiliki gameplay. Ini berarti tidak akan ada jungler anomali ya. Yasuke bersama dengan Alek yang akan memperkuat lineup mereka. Tapi sang penantang dari RRQ Hoshi bersama dengan Res, Zunesh, Rins, Idok, dan juga Toy. Pelajaran yang sudah mereka dapatkan hampir yang seharusnya bisa jadi pembelajaran. Membawa satu rookie kembali mampukah menjadi jawaban? Mari kita lihat apa yang sudah mereka persiapkan. The new king is coming. Please welcome RRQ Hoshi. Rumor sempat dikabarkan akan ada jungler dan EXP baru. Tapi ternyata yang dibawa adalah ABC, anak buah Clay. Yang kali ini langsung bermain di hari pertama match pembuka untuk RRQ. Day One, sebuah pertanyaan, apakah para Kingdom disuruh untuk percaya proses lagi? Yes, karena mungkin kalau kita lihat Res ya, ini kiprahnya juga udah ada beberapa kali kita lihat berganti tim, tapi tentunya ini adalah semua keputusan yang sudah dipersiapkan matang-matang dengan adanya deretan coaching staff kita. Yang sudah kita lihat bersama dengan Marshall Syahdan. Ada Coach Sever, asisten coach ada Styx, ada Casket dan juga NMM. Wah, ini untuk ngomongin analis ya atau asisten coach. Coach Styx ini sebenarnya dari awal aku ngelihat dia potensial banget. Makanya ketika Diana sekarang udah benar-benar full time nih. Kan dia juga yang bawa Alter Ego X juara. Itu dia, pas dia ditaruh di MDL, kayaknya emang pas dia jadi juara aku kayak nggak bakal kaget. Karena mau gimana pun dia deserve untuk naik ke level MPL. Dan sekarang bareng sama Coach Kenny, Coach Sever. Berarti menandakan ini akan membawakan suasana baru kan mungkin dari segi drafting phase? Harusnya ya, aku udah penasaran seperti apa nantinya. Apalagi banyak juga yang hadir dari MDL. So eksplorasi full hero ini pasti bakal jauh lebih luas juga.
Tapi kita punya audience topik voting. Waduh. Hadapi best trio RRQ. Mampukah Alter Ego amankan kemenangan dan RRQ lebih unggul dari AE? Banyak yang percaya. RRQ lebih unggul dari AE based on season kemarin. Betul. Iya. Apa adanya. Tapi jangan lupakan, ini new season. RRQ tetap harus respect dengan apapun yang terjadi dengan perubahan perombakan keluarga terbaru dari Alter Ego. New season, new me berarti ya. Dan kali ini yang harus kita lihat adalah seperti apa sih permainan dari Zunezh. Ya, karena kalau kita ngelihat dari MDL-nya ya untuk RRQ Sena, kita selalu menyebut adanya Chan, adanya Ian, adanya Toy juga, Toy di Goldland, ada satu lagi yang memang ternyata bukan dari yang sudah ada di Sena. Ini nama baru yang mencuat bahkan langsung ke MPL, Prof. Betul, betul. Jauh banget ya jadinya ya. Iya. Ya, balik lagi. Racikan seperti apa yang dibawakan oleh Coach Cute dan juga Coach NMM. Sebuah pertanyaan yang menarik karena lagi-lagi RRQ berproses ulang ketika di regular season mencoba sesuatu dengan sampel yang mereka miliki. Dan mereka berani. Mereka berani kali ini. Ingat, bisa kita bilang Res. Salah satu ESP lane yang juga cukup menggetarkan MPL ID sebelumnya. Yap. Tapi kali ini Res membawa beban yang cukup berat. Dairen, performance season kemarin tidak bisa dipungkiri. Betul. Menjadi salah satu EXP yang terbaik ketika head to head dengan siapapun. Yes. Ya, bahkan aku merasa kalau misalkan kita ngomongin soal RRQ, gameplay mereka akan selalu bermain around Dairen. Mereka akan mencari cara gimana agar nanti Dairen di level 4 bisa join Turtle. Dapat Turtle 1, EXP-nya snowball. Habis itu mereka bisa menekan dengan rotasi ke area gold lane. Yap. Dan kalau kita lihat sebenarnya ya, MDL kemarin, hampir semuanya tuh nama-nama baru yang non pengalaman, Prof. Iya. Berarti kalau kita lihat juga di MPL sekarang banyak yang naik dari MDL, ya ini nggak nutup kemungkinan untuk mimpi-mimpi orang-orang di luar sana tuh semakin terbuka juga. Karena trennya mungkin sekarang masih regenerasi menjadi salah satu jawaban untuk MPL ID sekarang. Ya, itu bisa dibilang jawaban yang paling singkatnya ya, untuk di MPL ID. Karena seperti kita tahu, ketika ada beberapa referensi juga, oke, pemain MDL berhasil naik ke MPL, bertahan atau enggak, itu pertanyaan yang nanti harus dijawabnya sama pemainnya sendiri. Oke. Karena siapapun bisa naik ke MPL, bertahan atau tidaknya, itu ya mereka sendiri yang menjawab. Karena mereka bukan hanya menghadapi pressure dari lawan, mereka juga menghadapi gimana caranya bertahan dengan hero pool yang banyak, menghadapi drafting phase, menghadapi bahkan seluruh fans lawan mereka di depan matanya. Dan kita lihat ya untuk line up-nya juga, terutama untuk Alter Ego, mereka membawa 2 player baru dari MDL. Kita katakanlah mungkin Alec alias Owen itu juga pernah ada di MPL, tapi mereka tidak membawa poros trio mid mereka di MDL kemarin, line up poros juara mereka juga. Karena Hijume ternyata yang ada di sisi mid lane-nya. Tapi ya, Jason Sin akan ditutup beserta dengan adanya 1-1 masih ya. Ya, mungkin kita akan melihat di mana Yasuke bisa bermain Fanami dengan sangat cepat. Tapi dengan adanya first pick dari RRQ, mereka biasanya akan mengandalkan hero satu, hero power yang bisa mengontrol semua. Dan mungkin ini adalah hero power mereka yang bisa mengontrol. Dan Zunezh, apakah akan memaksimalkan Lancelot? Karena untuk mendapatkan Lancelot, sebenarnya bisa kita bilang cukup sulit. Apalagi kalau dia punya performance screen yang sangat luar biasa. Ya, berarti ini bakal jadi pembuktian juga ya kalau misalkan kita melihat lagi satu pemain assassin yang muncul dari match ini. Terutama ketika ada Zuxin juga yang menjadi option dari Alter Ego. Akankah ini menjadi sinyal kalau nanti Yasuke bisa membawakan hero tank jungle? Oke. Tapi mungkin buat kalian yang penasaran dari mana Zunezh ini pernah ada di tim Bad Cave XO. Ya, bukan dari RRQ Sena ya. Iya, untuk backgroundnya ya. Iya, backgroundnya. Itu kalau nggak salah ada di sekitaran Jakarta Utara atau PIK ya, setahu aku. Itu untuk base-nya. Oke. Home base-nya lah ya. Home base-nya mereka. Oke. Zuxin, Uranus. Bisa kita bilang Uranus akan bisa menjadi salah satu hero yang sangat mengganggu di fight karena jungle. Tapi jangan lupakan juga ngomongin ke arah Idol.
ini dia salah satu roamer yang benar-benar cukup membuat kita terkejut kehadirannya. Ya. Terlalu banyak permainan versatile sebagai roamer. Ya. Inisiator, Bisa. pick over, healer. Momentum juga bisa, Profesor. Fanny. Dan Fanny. Wow, ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Muda-muda, player muda berbakat. Iya. Mekanik. Mechanical tinggi. Yang kita tahu jempolnya masih fresh. Yap. Ini yang akan dipertunjukkan dan Toy dengan Moskov balik lagi. Ini harusnya udah diperhatikan oleh Alter Ego sih. Dia nggak boleh benar-benar melupakan gimana caranya Fanny-nya harus bisa bersinar, Profesor. Harus ya. Karena mau dari sisi manapun udah di zoning nih, udah di screening nih sama Uranus. Dan kita tahu power Uranus dari patch kemarin itu benar-benar buff-nya begitu luar biasa. Eve juga ditutup karena menjadi lawan matchup yang sepadan dengan Zuxin. Jadi sangat wajar untuk sekarang kita melihat ada ban terhadap Eve. Oke. Eve ditutup, tapi respon dari RRQ mereka bakal bisa persempit juga ke arah gold lane-nya. Nah, itu dia Bruno yang sudah mulai naik nih ya ke pilihan draft ban and pick. Yes. Tapi kalau bisa dibilang Res salah satu yang cukup menarik. Dia udah menyambangi 2 tim besar. Dewa. Onyx dan RRQ. Dua tim yang sudah menjuarai MPL. Terus juga punya pengalaman di Dewa. Di Dewa. Punya pengalaman. Ya, bayangkan, ya kan? Kalau Albert, kan setahu aku Albert 3. 3 ya? Iya. 3 dia. Siapa RRQ. lagi yang 3 ya? RRQ, EVOS, Onyx. Ya. Siapa lagi ya, Be? 3 ya? Belum ada ya? RRQ, Evo, Sonic. Baru 2. Iya, Rata-rata baru 2 ya? Albert So doang. far paling 2 sih. Iya 2 ya. Oke. Tapi Chow ditutup. Dan itu adalah salah satu hero power juga untuk Alec. Kita harus kenalan dulu sama Alec karena kita bisa menyebutnya Owen. Owen ya? Iya, Owen. Alec. Ini Alec apa? Si dia Alec. Alec, Owen. Emang biasanya perubahan nama tuh membawa rezeki yang berbeda juga. Benar. Setuju. Iya. Ya, ya. Oke. Pick keempat, mungkin bakal coba untuk buka ke arah gold lane-nya dulu sekarang. Harit, itu dia. Dia langsung mainkan Harit untuk sebagai god laner dari tim Alter Ego. Dan 2 pick terakhir mereka akankah ngebuka healer ataukah menuju ke roamer pick over. Karena Idok cukup versatile, ada Kufra, ada Kaja, Ada Franco. ada Franco. Aku lebih suka Tigreal di sini jawabannya. Tigreal pun juga boleh dan sama dan kita lihat. Kaja seperti yang sudah kita sedikit prediksi. Terlalu banyak hero Idok. Ini akan cukup membingungkan ketika targeting utamanya ke arah Idok. Oke. Adanya single target lock udah dimiliki oleh RRQ ya. Berarti jawabannya roamer seperti apa yang akan bisa nge-react Prof dari Alter Ego? Malah aku merasa Tigreal ini malah bagus di Alter Ego semenjak ada Kaja kayak gini. Ya, aku setuju. Iya, kayak action reaction ya, balik lagi. Ketika nantinya Kaja bikin action duluan, bakal ada yang nge-react dan Tigreal adalah hero yang bagus untuk menjawab hal tersebut. Atau mau hero dengan capacity yang kayak high loss sekalipun menurutku bakal bagus, tapi balik lagi ingat, udah ada Uranus, kalau ditambah high loss, efek sisinya bakal minim banget. Ruby gimana Ruby? Mereka kalau ngomongin ke Ruby, yang ditakutkan adalah poking damage dari Parshas yang Ya, ya. kuat. Sun rises when I Dan give the kita lihat word. cancelization mereka ke arah Khalid. Khalid, oke. Setidaknya ada efek stun ya, daripada tidak sama sekali. Dan Khalid kita tahu sendiri untuk di area sungai dia bakal kuat sekali Sangat. untuk Oke. adu poke damage. Nah, kalau menurut Aul dan Profesor KB, Res apakah masuk ke Youngblood? Res masuk ke Youngblood sih harusnya. Profesor? Kalau berdasarkan umur iya, Iya. berdasarkan pengalaman e-sport enggak. Alright. Oke, 2 statement yang cukup berbeda. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih ke arah Youngblood. Iya. Karena Res masih dalam waktu yang cukup minim. Mungkin ini adalah season terakhir dia jadi Youngblood kalau menurut gue. Oke. Iya, itu masuk akal. Kalau menurut gue ya. Tapi still Youngblood. Dan Youngblood versus veteran Nino menjadi hal yang menarik. 2 tim yang sangat menarik akan bermain dengan generasi terbaru mereka. Mampukah Alter Ego bersinar? Ataukah Araki Hoshi akan menunjukkan kualitasnya? So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Let's go. Dengan membawakan Supras Effect dari Kaja milik Idok. Namun kalau kita lihat head to headnya di arah EXP ini. Nino kayaknya udah coba untuk main agresif. Dia bakal coba untuk menangin jalannya terlebih dahulu. Iya. Dia pengen banget ya kalau bisa dilihat di sana mencoba untuk mengganggu ke arah jungle. Tapi dengan sangat cepat sudah dibantu untuk dilihat di arah mid. Alex! First blood! Itu dia!
Coach Navari telah bersabda, hati-hati sama Alek. Wow, first blood dan bahkan yang gak segan-segan Flicker yang mahal juga dapetin poin kill yang cukup penting karena mid lanernya itu Rins yang hilang. Ya, dia Alek ya. Betul-betul mengejutkan dengan adanya satu pergerakan Flicker yang tidak begitu sia-sia. Apalagi semenjak kita melihat bahwa dia membawa Trill juga di sana. Jadi wajar sekali kalau di early udah ada damage. Oke, melihat dari emblemnya kali ini rotasi akan sangat cepat sih dari sosok Hijume dan itu harus diperhatikan loh. Itu kalau sembarangan dia gak lihat map dan informasi miss sedikit saja itu bisa hilang loh. Ya, ini River dikuasai banget sih harusnya sama Alter Ego ya, Bro. Ya, semenjak first blood tadi ya. Apalagi targetnya adalah Rins dan sangat mudah sekali untuk bisa nge-screening di area dari mid lanernya. Junesh. Oh, Retribution digunakan tapi Alin di sana masih ada healing. Tapi nampaknya Rins is coming dan satu poin kill didapatkan Flores. Karena tidak ada lagi Flicker. Meanwhile Nino di arah top lane hampir ter-take dan one last hit. Rins. Vengeance tidak ada kali ini. Satu Vengeance terakhir walaupun markingnya ada. Tapi sayang sekali masih cooldown. Dan ini dia talent prediction. Oke. 3 menuju ke arah Alter Ego dan 3 menuju ke arah RRQ. Wah, cukup seimbang ya karena kita masih butuh pembuktian dari para Youngblood ini. Seperti apa mereka membawa permainannya, tapi top lane sudah mulai terjadi keramaian. Oke, menuju ke arah belakang Nino, tapi sayang sekali Vengeance yang menuju ke arah minion jadi cooldown untuk saat ini dan Rez tidak bisa masuk lagi lebih banyak. Tapi satu hal yang sangat penting adalah Alek akan bisa men-zoning out. Tapi sayangnya Alek masih berada di level 3. Begitupun juga Rins. Tidak ada Venom Strength, tapi Nino menjadi target utama. Dan oh my god, final slash miss. Meanwhile menuju ke arah belakang semua jawaban dari Rins yang masih berada di level yang sangat minim yaitu level 3. Ya, Reza juga ke-trigger ya dari suatu buah flicker untuk mundur. Oh, balik lagi. Oh my god, Alek Alek! berhasil men-zoning out Idok. Ter-take down tetap adanya Flicker. Zoning out menuju ke arah langsung lock. Dia bahkan Yasuki dibebaskan untuk mendapatkan Tarso membuat mendapatkan Jemati juga mendapatkan double kill. Alter Ego, the new family. Benar-benar mengacak-ngacak RRQ. Alter Ego kayaknya hanya agresif sih. Ya sesuai dengan tadi yang di-mention sama Coach Navari ya. Bahwa permainan mereka akan sangat-sangat agresif sekali. Dan early game yang sangat manis, 2000 gold lead all soalnya. Ini langsung didapatkan dengan objektif yang begitu manis juga. Iya, dan mereka juga nggak terlalu terburu-buru. Mereka benar-benar set up semuanya dengan begitu disiplin. Mereka secure yang dapetin point kill, ada yang dapetin turtle. Dan bahkan dengan joinnya juga tadi Arvi di arah tengah, ngebuat dari Rez agak sedikit makin patah nih. Untuk bagaimana dia bisa melakukan rotasi, Bro. Mereka makan satu-satu ya, idoknya dulu, Rinsnya di zone out. Pas gak ada flicker udah pasti Rinsnya gak bakal seberani itu untuk maju ke depan. Tapi yang cocok dengan permainan agresif seperti ini memang Hijume. Dari dulu dia muncul di permukaan tapi lihat. Benci Sestor dikeluarkan menuju ke Red Sox ditarik. Gajah. Punishment yang sangat mahal dari RRQ Youngblood versus Youngblood. Nah, seperti biasa ya, yang dimana Youngblood mungkin perlu kalkulasi lebih matang lagi. Tadi Hijumenya lagi nge-clear di bagian mid lane jadi gak bisa backup di bagian sana. Wah, dihukum bener hari-hari penghukuman dari Diva Judgment. Membuat Alek harusnya berpikir 2 kali karyanya ini udah bukan early yang bisa dia mainkan seperti tadi. Harus lebih sabar lagi sih kalau menurut gue. Iya, dan ternyata dengan adanya Fury Hammer juga ya dari Wop. Hijume dive in, Toy flicker for defensive dikeluarkan begitu saja masih bisa selamat. Tapi tidak bisa terlalu lama. Tidak bisa bermain dengan cukup panjang. Karena umur dari Toy dengan berada di level 6 tanpa adanya item memang tidak bisa terlalu banyak dia bertahan. Hijume mencoba untuk menghindari dan puncher yang sangat manis dari Sunis. Gagal untuk mendapatkan Hijume. Meanwhile, Yasuke benar-benar membuat manis permainan dari Alter Ego. Bukan hanya Yasuke yang manis tapi Yasuke juga. Bener-bener ya. Apa yang dilakukan sama Alter Ego? Mereka agresif tapi terlihat cukup disiplin ya. Alek ngorbanin nyawa berkali-kali tapi dia mancing resource, Bro. Ya terlalu banyak ya resource-nya termasuk dengan Divine Judgment juga. Sehingga ya Yasuke-nya tinggal masuk aja. Execution plan-nya manis banget dan matang sekali. Sebagai pemain yang boleh dibilang rookie ya, balik lagi. Youngblood kita benar-benar menunjukkan bahwa mereka udah setara dengan para pemain di MPL. Yap. Wah, ada pembuktian ya. Turtle didapatkan. Hijume kembali lagi mencoba untuk menangkap di mana Red kali ini masih bisa bertahan tapi tidak ada lagi minion. Tidak ada yang bisa dimainkan dengan adanya permainan dari Vengeance yang dia miliki. Meanwhile dalam bottom lane, Arvi bersama dengan Alek bertahan dari ganking yang terjadi. Yap, sama-sama bertahan sebenarnya keduanya juga. Top dan juga bottom lane-nya. Tapi Wop, Alek hati-hati. Karena kita ngelihat ini dari RRQ udah berani juga untuk bisa ngepanis keberadaan dari seorang Alek. Harusnya Pasti, ya. udah pasti.
Ini Alex salah langkah sedikit emang bahaya banget, apalagi dengan adanya Glowing One. Yang bakal menutup juga bagaimana Regen dari Alex. Itu kalau ada stun itu Alex bisa ke tembok, kita bilang di depan sana. Langsung ada Gatrot kembali terjadi. 2 poin kill hampir didapatkan, tapi nampaknya berpersikan dari tim Alter Ego. 1 poin kill terhadap Prince udah cukup. Flicker dikeluarkan, Toy masih bisa selamat. Mampukah Zunes membawa para pasukan dari tim RRQ ke game yang dibutuhkan oleh Toy? Waktu menit ke-12, 15 atau lebih mungkin. Yap, agak sedikit sulit ya. Apalagi Ninonya juga ini benar-benar ngeganggu banget untuk Res bisa bertahan di lane. Karena akhirnya ngebuat dari Res agak sedikit telat jalan untuk ngebantu teman-temannya, Prof. Ya, dan jangan lupa juga ya kalau misalkan sekarang udah Glowing One dari Kijume. Jadi dia bakal lebih berani nih untuk ngelakuin poke damage ke depan. Oke, dari sana membuka jalan untuk sosok dari Alex. Oh, langsung dapat satu pemain didapatkan 1 kill. Didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Zoning out para pasukan dari tim RRQ. Mereka membongkar. Dan bahkan mereka membuat Alter Ego masuk dengan manis. Balik lagi, Yasuke. Dibukakan jalannya, masuk dengan manis. Eksekutor, the real assassin jungler. Ya, tapi ini benar-benar Alter Ego satu suara sekali. Masuk. Ini kental banget dari El Familianya. Tapi yang memang bisa kita bilang Alter Ego memang cocok untuk gameplay player-player agresif seperti ini dari dulu. Yang dari zaman kalau bisa Uji. tabrak turret ya. Tabrak turret. Iya, mereka kayak bener-bener agak nggak peduli dengan adanya kehadiran dari turret. Yang penting targetingnya ke orang. Siapapun itu. Dan ini bener-bener jadi perfect formnya juga nih. Kita melihat early game yang sangat agresif sekali, langsung hampir 7.000 gold. Oh no, Fanny Perfect Turtle. Wah, ini bencana banget untuk RRQ. Ya, Bermain di arah early game dengan Perfect Turtle berat banget untuk Toy harusnya. plus bisa purple buff juga, Ido. Memaksa menuju ke arah Ido, hilang di telan bumi, instant damage. Bahkan lihat bukan hanya Perfect Turtle, objektif purple buff pun dari seorang Zunis bakal cepat didapatkan. Menghindari damage dengan adanya Phantom Execution dan juga Tournament. Itu tanda salah satu Lancelot udah tidak ada lagi escape skill mechanism. Wah, dan turret-turret dari Alter Ego juga benar-benar terjaga loh. Ini cuma ada cicilan aja di arah bottom lane yang terlalu utuh dan akhirnya ngebuat dari RRQ dalam keadaan yang sangat-sangat membingungkan. Mereka mau coba untuk mainin pick off powernya tapi seperti masih belum berjalan, Prof. Iya, dan first item dari Res menuju kepada Oracle. Yang biasanya mungkin kita lihat ada beberapa pilihan item yang lebih banyak ya optionnya ya. Kayak misalkan mungkin, boleh mungkin tujuannya ke arah dari Thunderbelt. Atau bahkan mungkin Domi dulu untuk mengurangi efek life bane. Persenan dari Regen yang dimiliki sama Alter Ego. Tapi buat sekarang dengan Oracle, berarti setidaknya dia akan mencoba untuk mendapatkan Regen HP yang lebih banyak lagi. Untuk menghindari efek life bane dari Hijume-nya. Oke, bertahan hidup untuk Arlott kayaknya agak cukup ini ya, agak cukup disayangkan. Kenapa? Yeah. Arlott adalah salah satu hero yang EXP laner yang punya damage cukup besar. Yang pasti trade ya. Yes, tapi lihat di belakang sana. Yasuke udah mulai datang mencoba untuk satu pemain kill. Masih coba untuk bertahan dengan Advance Blade. Masuk dari Idok instant kill. Tertangkap dari sosok Yasuke. Tapi 2. Apakah 3 poin kill? Triple kill from Yasuke. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan 9.000 gold difference. No way. Wah, Yasuke! Jungler muda dan 1v1. One by one situation di arah top lane. Solo. Yasuke! Permainan manis dari Alter Ego. Yasuke dengan permainan yang cukup bersinar. Bahkan Arvi fokus menuju ke arah West. Turret dari bottom lane 9 menit sudah memecahkan Holy Defense. Red Strike yang sangat manis. Setidaknya membuat pasukan dari tim Alter Ego. Mereka harus berpikir RRQ masih punya high ground defender. Wow, agresifnya tuh benar-benar punya kalkulasi dan juga mekanik yang mendukung, Bro. Wah, iya ya, ini in out-nya juga perfect banget menurutku. Karena balik lagi agro turretnya bergantian. Nino, terus Alex, terus tiba-tiba Yasuke-nya bisa keluar dengan selamat. Jadi balik lagi kalkulasinya benar-benar bermain sekali dari Alter Ego. Yes. SOD bahkan dari Toy. Tidak menemukan siapapun di sana. Dan cuma dikait aja ini. Sampai RV-nya bakal hadir di area Lord. Benar. Yasuke memang bisa kita bilang permainannya bukan yang agresif dengan freestyle. Tapi dia presisi dan terukur. Dibuka jalannya, 2 sekarat, dia masuk, dapetin 1 poin kill kalau bisa lebih. Kalau nggak dia pasti tarik mundur. Yap. Dan, Wow. dan ini benar-benar player-player muda, mekanik tapi disiplin sih. Mereka nggak yang terlalu overcommit dari tadi kita lihat. Dari Harus- tadi match yang sebelum-sebelumnya itu Iya. kayak memang kayak pemain-pemain muda nih udah mulai sadar kayak
kayaknya terlalu nafsu tuh nggak baik. Karena nafsu bisa membunuh kalian sendiri. Wow, tadi kita sempat interview bersama dengan calon CEO masa depan ya. Iya. Tapi buat CEO Kopat yang sekarang akhirnya di timnya punya player funny. Iya. Harusnya dia senyum-senyum tipis sekarang. Oke. Dan kayaknya CEO Kopat harus agak ketar-ketir. Tadi kita lihat calon CEO udah bilang hati-hati ini agresif. Dan Hati-hati 11.000 gold difference. Ya, di menit menuju 11 bahkan ya, belum nyampe 11. Keunggulan yang dipegang sama Alter Ego bener-bener dominasinya total banget. Gimana RRQ bisa mengembalikan keadaan Prof untuk saat ini? Karena peak of power Wah. mereka nggak jalan. Ini cuma berharap Yasuke kabelnya kelewatan, terus mungkin dia tumbang di dalam turret, over, shutdown. Oke. Ya, dan itu harus minimal 3 kali. Tapi dari depan sana, dari Lancelot yang gagal ditumbangkan dengan adanya satu kacau dari keluarga Yasuke. Menarik mundur kembali. Dengan informasi yang didapatkan satu babak sejarah teman-teman sudah pasti mereka amankan. Tapi mencoba tumbang saat lebih, Nino sekalipun bakal coba ditarik. Dan bahkan ternyata itu hanya bit belaka. Hijaume berhasil menangkap karena Idong menemukan keluarga Winter Class sedih. Bukan hanya itu target sama mereka. Dison ingat masuk ke arah base. Fokus ke arah base, kamu lihat apa pun terjadi. Dan Alter Ego memilih menarik mundur. Lihat zoning yang dilakukan. Bahkan dari sosok Prince harus mengeluarkan Feather Attack-nya di dalam base-nya. Yune? Oke, Nino mencoba untuk bertahan di depan sana. Tapi Alex! Raging Sandstrom ke arah belakang. Free hit membuat para pasukan dari Alter Ego berhasil kehilangan momentum Hijaume. Tapi lihat yang dibalaskan dengan adanya 2 point kill. Wow! Mencoba untuk bisa mengembalikan keadaan, mencoba untuk keluar dari zona nyamannya RRQ. Tapi ternyata Alter Ego udah terlalu mengerikan dengan perbedaan di angka hampir 13.000. Arfi kembali lagi dengan saman force-nya. Sunesa karena soul maut. Dan itu dia tim adjustment. Idong berhasil membuat shutdown atas sosok dari Yasuke. Base terbuka dengan sangat bebas. Arfi fokus ke arah base, kamu lihat apa terjadi. Dan Alter Ego benar-benar dipaksa untuk mundur. Tapi sayangnya Alter Ego to strong. 12.000 gold difference. The new family ya, the new power. Alter Ego-nya bener-bener agresif. Bermula dari first blood yang didapatkan oleh Alex, ini menjadi snowball yang begitu mengerikan sehingga RRQ gak berkutik sama sekali. Wow, single individual play dari Yasuke memang betul-betul mematikan sekali. Ditambah lagi dengan agresivitas yang sangat-sangat kreatif. Ini Nino, Alex, dua pemain yang sangat connected. Ya. Dua pemain yang sangat-sangat mengerti apa job desk yang harus dia bawakan dengan hero-hero badan seperti ini. Tapi tidak bisa dipungkiri, ini yang manis bukan hanya jagung susu keju, tapi permainan dari Alter Ego dengan Yasuke-nya. Iya, Yasuke. Yasuke, semanis Yasuke. Dari kemarin, dari MDL aku ngeliat yang kebuat juga akhirnya Alter Ego X punya rekor tanpa terkalahkan satu match pun. Bukan tanpa alasan, mereka punya player-player yang potensinya sangat besar. Dan one-sided game yang dibawakan di debut mereka. Begitu baik, sinkronisasi, symphony of skill, dan menjalankan job desk dengan cukup baik. Dan akhirnya ngebuat 12 menit saja. Waktu yang dibutuhkan untuk Alter Ego mengamankan 1 poin di game pertama, bro. Dan Hijaume, apapun yang dia call sebagai mid laner, karena aku tahu dia adalah shot callernya. Ini benar-benar terjalankan semuanya dengan execution plan yang manis sekali. Dan gua suka banget mereka taruh mid lanernya adalah Hijaume. Kenapa? Dari dia muncul ke permukaan, emang agresifnya udah kayak gitu. Dia main Faramis aja di depan, pakai Iya. Purify. Iya, dia udah agresif seperti itu. Nah, ketika permainan yang agresif harus diimbangi juga dengan shot call yang agresif. Iya. Karena kalau misalnya dia punya player agresif, tapi diimbangi dengan shot call yang mungkin lebih ke arah pasif, itu jadi nggak maksimal. Benar. Nah ini gas terus. Yap. Ini wah parah banget. Tapi hari ini sih kita ngelihat Youngblood disiplin banget loh. Panas sih, Iya, panas dan semua, kayak panas nggak semua. terlalu yang kalau kita kan udah unggul kadang suka overextend, overhype. Malah ya biasanya enggak. kalau kita ngomongin debut ya, biasanya tuh pemain-pemain muda dari MDL kayak geter dulu Ul. Iya, Wah biasanya. minggu pertama tuh geter dulu, ini nggak ada Gak ada, geter-geternya. dari tadi nggak ada. Nggak Nyantai ada. aja. Ini bener-bener Alter Ego, gaspol, rem tipis-tipis. Tapi mungkin sebenarnya agak getar kali, cuman gak kelihatan aja Nggak dia. Tapi kelihatan. karena performanya bagus-bagus semua. Makanya gaspol tapi remnya tipis-tipis. Oh gitu. Ya tadi ada, sempat ada beberapa misplay kayak Alec yang di dalam bush, cuma ya fine lah, masih bisa di recover itu. Wah gila ini kita lihat crucial momen yang Aleknya sih dari belakang nih, Prof. Angle-angle yang diambil tuh out of the box. Ya ini agak sedikit apa ya, blind angle juga ya dari Alecnya ya, karena dia selalu target langsung ke belakang. Dia nutupin Toy dan juga Rins. Beberapa kali kayak kita ngeliatnya Rins, dia buka Feather Airstrike tapi nggak dalam keadaan yang optimal gitu loh. Dia nggak bisa nge-deal damage-nya untuk
bertukar dengan Arvi atau mungkin siapapun yang di belakang sana. Oke, MVP of the game. Please welcome Alex. Nama baru mungkin juga menjadi boostingan baru ya. Ya, dan kendali gameplaynya jangan lupa Iya. ya bahwa kita melihat dari tadi emang Yasuke main banget. Yasuke cable-nya on point banget. Tapi itu semua nggak bakal berjalan kalau misalkan nggak ada sosok Alex ini nih. First blood di area mid lane itu udah menjadi kunci awalnya. Karena Rin setelah jadi korban di awal, kena first blood, yang otomatis menandakan Hijume-nya bakal nge-freeze abis-abisan landingnya. Iya, nge-freeze, rotasinya juga patah. Walaupun ya Aleka juga beberapa kali akhirnya tumbang, tapi itu juga mancing resource cukup banyak ya. Ini hampir semuanya nggak sih kayak Tadi masuk Divine ke dia, Judgment ya? Iya, di Divine Judgment. Terus kita mungkin ngomongin soal DPS-nya dari Toy aja deh. Oke, memang anggap ini terlalu early game, jadi Toy-nya nggak sempet jadi gitu loh, nggak sempet mencapai power spike-nya. Tapi aku merasa jadinya kayak semenjak Toy-nya emang udah ketahuan nih, ditutup dari segi bagaimana cara dia nge-deal damage, Yasuke-nya juga tahu kalau misalkan Spear of Mystery cuma satu keluar doang, habis itu dia bisa dive in dengan bebasnya. Dan setelah itu lihat apa yang dilakukan sama teman-teman dari Altrigo, mereka berdansa di dalam turret. Ini gila sih, ini momen luar biasa ya. Mereka dive in, dive out, dan 1v1-nya di sini. Karena levelnya juga udah terasa perbedaannya. Dan momen mau endgame-nya juga semua jalan job di sini dengan baik. Ya, dan ini nih, pemaksaan yang dicoba ya, dan Alex langsung nutup ke belakang. Sebuah movement yang terlihat kecil, tapi dampaknya itu begitu luar biasa. Karena setelah Zunesha tumbang, di sini bisa terlihat Toy nggak berhasil ya untuk melakukan defense sendirian. Karena RV-nya juga udah selesai duluan nih, dengan basic attack yang dia miliki. Wow. Game cepat, game yang full akan mekanik dan agresivitas. 12 menit saja Agresifnya soalnya. sih. Nah, kita baru boleh nih ngomongin item sedikit ya. Kemarin kita mungkin sempat melihat bahwa ada beberapa Harit yang menggunakan pemilihan item dari Starlium Side. Karena Starlium Side udah silih berganti di MSC, termasuk Innocent dari SRGOG. Itu menggunakan Enchanted Talisman seperti Arvi. Tapi bedanya dan uniknya Arvi, dia bawa Swift Boots di sana. Dia nggak bawa sepatu untuk cooldown reduction seperti Magic Shoes atau sepatu penetration, tapi dia nambahin bumbu attack speed di sana sehingga dia tetap bisa jadi hitter walaupun carry-nya adalah tipe magic damage. Iya, jadi build yang sangat variatif ya. Variatif banget. Iya, walaupun memang masih set talent emblemnya masih sama ya, masih dengan Inspire, masih juga dengan sama. Bargain Hunter. Gak berbeda jauh, cuman Fanny yang mendapatkan 11 poin kill nih. Iya. Dan inilah gameplay yang dibutuhkan gitu loh. Creativity item yang nanti sedikit ada pembedanya dibandingkan dengan menggunakan template item yang mungkin bisa dibawakan di level tertinggi atau level ya, profesional paling tinggi Ya. dari MLBB. Wah, 12 menit bedanya 12.000. Semuanya dikuasain dari... Tipu semua. Oh iya, bahkan gak ada 20 turret yang hancur loh dari Altrigo. Tadi di bagian top lane Zunes mencoba untuk split push juga dia yang bahkan di solo kill Iya. sama Yasuke. Ini permainan yang cukup mengerikan dan untuk the new family ya.